Halo, selamat siang buat kita semuanya yang menonton. Nah, perkenalkan nama saya Denata Subasaribu. Saya program studinya akuntansi perpajakan dari kampus Wilmar Business Indonesia. Nah, pada video ini saya mau cerita nih sedikit analisis saya tentang proses audit dan manajemen risiko. Supaya gampang dipahami, saya ambil contoh perusahaan yang pasti kita semua tahu dan sering datangi, yaitu Indomaret. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan secara lengkap ya. Oke, pertama kita bedah dulu nih, gimana sih proses bisnisnya Indomaret itu, atau gimana sih sebenarnya Indomaret itu beroperasi. Oke, nah teman-teman mungkin lihatnya Indomaret itu cuma toko tempat beli jajan doang, tapi secara bisnis Indomaret itu menjalankan rantai pasok yang masif. Nah, proses bisnisnya itu nggak sesederhana cuma beli barang dari pabrik terus jual di toko, nggak sesederhana itu. Tapi ada 3 nih pilar utama dalam proses bisnis mereka tuh. Nah, pilar yang pertama, pusat distribusi atau distribution center. Inilah jantungnya. Toko Indomaret itu nggak belanja sendiri ke pabrik Aqua atau pabrik Indomie atau pabrik yang lain, tidak. Semua barang dari supplier dikirim dulu ke gudang raksasa atau ke DC tadi. Lalu, di sanalah barang itu disortir pakai teknologi canggih. Baru dikirim ke ribuan toko pakai truk box kuning yang sering kita lihat. Kalau misalnya kita belanja di Indomaret, ada tuh nanti truk box kuningnya di depan Indomaret itu. Nah, lalu sistem inilah yang bikin stok di toko itu selalu fresh dan efisien. Untuk pilar yang kedua, ada operasional toko. Di toko Indomaret ini, proses bisnisnya itu dimulai dari penerimaan barang dari truk tadi. Nah, karyawan tuh harus cek fisik versus surat jalannya. Terus, barang di-display sesuai planogram atau denah rak yang sudah diatur di pusat Indomaret itu. Nah, kalau teman-teman perhatiin, posisi coklat atau rokok itu nggak sembarangan dibuat atau nggak sembarangan diletakin di sana di rak itu, tapi ada strateginya. Terus ujungnya adalah transaksi di kasir atau point of sales. Strategi pilar yang ketiga adalah layanan virtual. Nah, sekarang proses bisnisnya mereka nambah nih, nggak cuma jual barang fisik tapi jual jasa juga, seperti bayar listrik, beli tiket kereta, top up e-wallet, dan ini tuh bikin alur uang yang masuk makin kencang dan kompleks. Nah, selanjutnya adalah supaya perputaran barangnya di Indomaret tadi lancar dan Indomaret itu bisa untung terus, tata kelola atau aturan mainnya itu harus jelas nih. Apalagi kan ini bisnisnya franchise atau waralaba. Jadi harus jelas nih mana tanggung jawabnya pemilik toko dan mana tanggung jawabnya manajemen pusat. Nah, salah satu kuncinya adalah manajemen risiko. Contoh gampangnya nih, risiko barang basi. Indomaret ini harus punya SOP ketat. Misalnya, aturan FIFO, first in, first out. Barang yang datang duluan itu harus dijual duluan. Kalau aturan ini nggak jalan, nah tujuan buat cari untungnya itu malah bisa jadi rugi karena banyak barang yang sudah kebuang seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru nih, yaitu mencegah maling atau fraud. Di dunia retail, fraud itu musuh paling nomor 1. Istilahnya itu seperti penyusutan barang. Nah, barang yang ada di catatan tapi fisiknya hilang. Nah, risiko fraud di toko Indomaret itu biasanya datang dari 3 celah nih. Yang pertama, pencurian eksternal atau dari customer. Nah, dia datang diam-diam nih, pura-pura belanja tapi mencuri gitu. Yang kedua, pencurian internal, datanya dari karyawan sendiri. Nah, bisa mereka tuh berupa ngambil barang buat dimakan sendiri atau bawa pulang barang tanpa bayar. Nah, yang ketiga, fraud di kasir. Nah, ini tuh banyak banget. Contohnya, ada pembeli barang tapi yang di-scan itu
Misalnya dia beli 3 barang, tapi yang diskon itu cuma 2. Satunya lagi uangnya masuk ke dalam kantong kasir atau struk belanja yang dibatalkan. Padahal pembeli sudah bayar nih. Tuh. Nah, terus gimana pengendali internal yang harus dilakukan? Oke, saya bagi menjadi 2, yaitu pengendalian fisik dan sistem. Untuk pengendalian fisiknya, yang paling dasar itu yang jelas dengan pakai CCTV. Tapi nggak cuma dipasang nih, harus ada yang mereview. Terus ada aturan tas karyawan dilarang masuk area kerja. Dan yang paling penting, stok opname harian. Misalnya tiap ganti shift, rokok dan susu atau barang mahal itu dihitung manual. Nah, selisih satu aja kan langsung ketahuan hari itu juga. Yang kedua, pengendalian sistem. Itu pemisahan tugas, itu harus wajib. Kepala toko yang pegang kunci berangkas nggak boleh nih seharian jaga kasir sendirian. Terus kalau ada pembatalan transaksi, nggak bisa dilakuin sendiri, harus panggil kepala toko buat masukin passwordnya atau otorisasinya. Nah, ini tuh buat untuk mencegah kasir main curang seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan posisikan diri saya sebagai auditor internal. Kalau saya ditugaskan ngaudit satu toko Indomaret tersebut, saya nggak akan datang dengan tangan kosong dong. Nah, saya akan susun rencana audit berbasis risiko. Nah, untuk rencananya bakal saya bagi menjadi 3 langkah strategi. Langkah yang pertama yaitu analisis data dari kantor. Sebelum berangkat, saya buka laptop dulu. Saya cari nih toko mana yang datanya aneh. Misalnya toko A, laporan penjualannya ini turun, tapi laporan barang rusaknya tinggi banget nih. Atau toko B, sering banget melakukan retur barang. Nah, data-data aneh ini yang bakal jadi target prioritas saya. Untuk langkah yang kedua nih, pemeriksaan lapangan. Pas sampainya di toko Indomaret tersebut, saya nggak akan bilang-bilang dulu. Saya akan lakukan case count dadakan. Saya langsung minta kasir stop dan hitung uangnya di laci. Harusnya jumlah uang fisik itu sama dengan jumlah uang di komputer detik itu juga kan. Terus saya akan cek barang rawan. Saya nggak hitung tuh semua barang karena kelamaan juga. Saya cuma hitung sampel barang yang sering hilang. Misalnya kayak kosmetik atau coklat dan rokok, itu rawan banget tuh hilang. Saya juga akan wawancara tipis-tipis sama karyawan. Kadang kan fraud ini terjadi karena karyawan kecewa sama atasan atau gajinya terlalu kecil atau gimana gitu. Nah, auditor harus peka nih sama suasana kerja di sana gitu. Untuk langkah ketiga yaitu pelaporan dan rekomendasi di laporan audit nanti. Saya nggak cuma nulis misalnya si A salah atau si B itu melakukan kecurangan, tapi saya akan tulis akar masalahnya dulu. Misalnya nih, barang ini sering hilang karena CCTV-nya mati atau posisinya ketutup banner promosi. Jadi, rekomendasi saya tuh pindahkan posisi CCTV itu atau perbaiki SOP serah terima barang. Tujuannya supaya manajemen bisa memperbaiki sistem, bukan cuma menghukum karyawan doang. Seperti itu. Nah, untuk menjadi kesimpulannya dari pembahasan saya tadi, jadi teman-teman, bisnis retail itu kelihatannya simple, tapi butuh pengawasan audit yang ketat. Dari beda kasus yang Indomaret ini, kita belajar bahwa audit internal itu bukan cuma soal ngitung duit doang. Nah, audit internal itu soal memastikan barangnya aman, karyawannya jujur, dan patuh SOP, serta datanya bisa dipercaya. Kalau misalnya 3 hal ini jalan, barulah perusahaan bisa terus-terusan untung. Oke, sekian video presentasi dari saya. Semoga penjelasannya cukup jelas dan komprehensif. Mohon maaf kalau ada kekurangan data.
Terima kasih. Saya Renata Sepasdaribu undur pamit nih.